Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk perhatiannya. Kami di sini dari kelompok negosiasi, mata kuliah negosiasi dan presentasi. Kami akan berdiskusi soal isu yang baru-baru ini sedang viral di media massa, yaitu soal penghapusan nama salah satu mahasiswa yang ada di Universitas Sriwijaya, yaitu mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, di mana memiliki inisial F yang memberikan laporan bahwa dia namanya dicoret dari daftar yudisium saat hari yudisium itu tiba. Di sini untuk memperdalam diskusi kita tentang peristiwa tersebut sudah hadir bersama kita Tarisma Ayu sebagai pengacara korban. Silahkan memperkenalkan diri. Ya, di sini saya sebagai pengacara dari korban, yaitu mahasiswa berinisial F. Saya Tarisma Ayu. Terima kasih. Bersama dengan kita juga ada wakil dari Universitas Sriwijaya sendiri, yaitu Humas Unsri, kepada Saudari Angesti Brilian. Silahkan memperkenalkan diri. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Angesti Brilian Putri, di sini selaku Humas Universitas Sriwijaya. Tak lupa juga bersama kami yang menghadirkan sisi atau sudut pandang lain, yaitu dari pelaku yang diwakili oleh pengacara pelaku kepada Saudari Fani. Dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Oke, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya Fani Taliani dari pihak pengacara pelaku. Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman sekalian sudah menyaksikan ya bagaimana viralnya sebuah video pendek yang memperlihatkan seorang mahasiswi lengkap dengan seragam yudisiumnya yang marah-marah gitu pada aula. Nah, itu ada di Universitas Sriwijaya. Kira-kira apa sih yang terjadi pada hari itu? Maka dari itu di sini ada pengacara korban Tarisma Ayu, bisa dijelaskan bagaimana kronologinya? Baik, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya selaku pengacara dari klien saya, yaitu F, akan menjelaskan sedikit kronologi. Jadi, klien saya ini menerima surat undangan untuk yudisium pada siang hari dan hingga malam hari namanya masih terdaftar. Namun keesokan harinya ketika klien saya ini datang, ternyata namanya tidak ada atau hilang dari daftar peserta yudisium. Bahkan kursinya juga hilang seperti itu. Namun akhirnya klien saya ini dapat mengikuti yudisium di siang hari. Baik. Saya juga sempat mendengar ada beberapa laporan bahwa ternyata pada hari tersebut, sebelum dia mengikuti yudisium, mahasiswi F ini juga sempat disekap seperti itu. Apakah hal itu benar? Hal itu benar, jadi klien saya F ini ketika yudisium pada pagi hari berlangsung, klien saya ini disekap atau dikunci di WC kampus, di WC Universitas Sriwijaya oleh pegawai atau oknum dari kampus Unsri sendiri karena mahasiswi F ini klien saya berusaha untuk menanyakan statusnya seperti itu karena dia merasa mendapatkan undangan namun tiba-tiba namanya hilang dari daftar peserta yudisium dan kursinya juga hilang. Seperti itu. Baik, terima kasih pengacaranya. Kita beralih ke pihak Humas Universitas Sriwijaya kepada Saudari Angesti, mungkin bisa dijelaskan bagaimana kejadian tersebut bisa terjadi seperti itu dan di manakah pihak kampus pada saat itu? Baik, terima kasih atas waktunya dari pihak kepolisian. Di sini pihak dari Universitas Sriwijaya, saya selaku humasnya, ingin memberikan klarifikasi mengenai kejadian yudisium pada tanggal 3 bulan Desember kemarin ya. Jadi begini, dari Wakil Rektor 3 dari Universitas Sriwijaya, Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Iwan Setiabudi telah mengatakan bahwa pada hari tersebut terdapat 157 mahasiswa Fakultas Ekonomi yang akan mengikuti yudisium. Nah, dari pihak rektor telah menyatakan bahwa seluruh mahasiswa dari Fakultas Ekonomi yang telah ditentukan ini akan dipastikan mengikuti proses yudisium. Namun, proses yudisium ini dilaksanakan dalam 2 sesi, yaitu pagi dan siang. Hal ini dilakukan karena
mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Nah, dalam kasus ini, mahasiswa yang berinisial F ini telah seharusnya mengikuti sesi yang kedua, yaitu di siang hari. Namun, mungkin ada kesalahan administratif saja. Maka dari pihak Universitas Sriwijaya memohon dengan sangat kepada seluruh pihak yang bersangkutan agar tidak mensangkut pautkan kejadian yudisium kemarin dengan dengan korban pelecehan seksual yang marak tersebar di media sosial tersebut. Terima kasih atas waktunya. Baik, sudah terjawab apa yang terjadi pada hari tersebut dari sudut pandang pihak kampus. Tetapi ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Apakah memang benar ada penyekapan pada hari itu? Apakah pihak Universitas Sriwijaya itu sendiri mengetahui bahwa penyekapan tersebut berlangsung selama yudisium? Baik, mengenai penyekapan mahasiswa kami tersebut, di sini dari pihak universitas tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan penyekapan. Kami di hari tersebut kami hanya menyelenggarakan yudisium saja dan tidak ada sangkut pautnya dengan kejadian penyekapan tersebut. Dari pegawai kami ataupun oknum-oknum dari pihak Universitas Sriwijaya, kami tidak ada yang melakukan penyekapan terhadap mahasiswa berinisial F ini. Baik, biar saya simpulkan dari kedua keterangan yang diberikan oleh pengacara korban tadi, Saudari Tarisma Ayu, ditambah dengan keterangan dari Humas pihak Universitas Sriwijaya yang diwakili oleh Saudari Angesti, bahwasannya memang pada hari tersebut ada satu kekeliruan dalam prosesi yudisium yang dialami oleh mahasiswi F, di mana ternyata diduga ada kesalahan administratif, dan juga untuk penyekapan belum bisa dipastikan atau mungkin belum diakui oleh pihak Universitas Sriwijaya. Nah, selain itu, kami juga kami menerima laporan dari mahasiswi F ini bahwa selain adanya pencoretan nama saat yudisium, dia juga mengalami kekerasan seksual secara verbal. Dia melakukan pelaporan tersebut terhadap kami, dia melaporkan salah satu oknum dosen yang ada di Universitas Sriwijaya, yaitu dosen yang berinisial R yang melakukan pelecehan seksual secara verbal melalui WhatsApp, seperti itu. Mungkin dari pihak pengacara korban ingin menambahkan atau lebih memperjelas lagi bagaimana keterangan dari korban. Baik, terima kasih untuk waktunya. Jadi memang benar bahwa klien saya, mahasiswi F ini telah mendapatkan perlakuan tidak pantas dari dosen berinisial R, yaitu pelecehan seksual secara verbal dari aplikasi WhatsApp. Selain itu, klien saya ini telah melaporkan ke pihak kepolisian, namun setelah melapor, klien saya ini justru mendapatkan surat panggilan, di mana surat panggilan ini mengharuskan klien saya untuk datang sendirian dan tidak boleh didampingi. Dan panggilan ini dilakukan di ruangan tertutup, serta ada seperti ancaman kalau klien saya ini tidak datang, maka status mahasiswanya terancam, seperti itu. Baik, untuk keterangannya saya ucapkan terima kasih. Apabila benar dugaan ini memang benar dia lakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi F, maka pihak terdakwa dosen R itu dapat dikenai pasal 289 dan pasal 290 KUHP Perdata. Seperti itu tentang kejahatan kesusilaan, di mana dapat dijatuhi hukuman 2 hingga 9 tahun penjara, seperti itu. Nah, mungkin karena di sini kita juga bersama dengan pengacara pelaku, bisa dijelaskan bagaimana sudut pandang dari pihak pelaku atau mungkin dosen R dalam menyikapi kejadian ini. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya dari pihak kepolisian. Saya mau memberikan keterangan dari sebelumnya terdapat pemberitaan melalui media tentang mahasiswa tersebut dicabuli oleh klien saya. Dari keterangan klien saya di sini untuk masalah tersebut, sepertinya
dari klien saya menyampaikan bahwa itu tidak sepenuhnya yang dia lakukan. Dan itu bukan termasuk tidak bermaksud ke sana. Mungkin di sini hanya ada kesalahpahaman seperti itu. Dan dari sebelumnya yang sudah terbukti dari melalui WhatsApp itu juga bisa dimanipulasikan dari pihak korban. Terima kasih. Baik. Terima kasih untuk keterangannya. Di sini pelaku tidak mengakui perbuatan yang diduga terhadapnya. Tapi bagaimana dengan bukti-bukti yang sudah kami terima dari pelaku? Seperti itu. Termasuk juga laporan-laporan dari beberapa mahasiswa lain. Total kami mendapatkan 3 pengakuan atau 3 laporan tentang kekerasan seksual, baik secara verbal maupun tidak, dari oknum dosen dari Universitas Sriwijaya juga. Izin menjawab, mungkin terkait untuk 3 mahasiswa lainnya, dari klien saya melaporkan kalau perihal tersebut mungkin tidak sepenuhnya bukan perilakunya dia, mungkin ada oknum lain dan tidak ada unsur kerjasama dengan oknum lain. Mungkin bukti-bukti yang dari korban juga belum akurat, jadi di sini untuk dari pelaku sendiri terdapat merasa dirugikan karena karena pemberitaan melalui media tersebut. Baik, terima kasih. Mungkin kita bisa beralih ke pengacara korban. Bagaimana? Silakan. Baik, di sini saya mewakili klien saya jika memang pelecehan seksual tersebut tidak terjadi secara langsung dan dilakukan secara verbal. Namun, meskipun dilakukan secara verbal, pelecehan seksual seperti itu tidak bisa diwajarkan. Itu merupakan tindakan yang sangat tidak dapat diwajarkan, apalagi itu dilakukan oleh dosen kepada mahasiswanya seperti itu. Dan di sini mahasiswa F, klien saya sangat-sangat mengharapkan keadilan untuk kasus yang diterimanya ini karena dapat berdampak ke psikis klien saya, juga kemungkinan dapat terjadi kepada mahasiswa lain jika kasus ini tidak diusut dengan tuntas seperti itu. Di sini saya mewakili klien saya menginginkan untuk hukuman yang adil kepada dosen yang terduga, yaitu dosen berinisial R, dan menginginkan untuk dosen tersebut dapat dikeluarkan dari kampus karena perbuatannya itu. Seperti itu. Terima kasih. Baik. Menanggapi hal tersebut, termasuk juga dengan tuntutan dari pengacara korban, mungkin kita bisa beralih ke bagaimana keterangan yang dapat diberikan oleh Humas Universitas Sriwijaya. Ini Saudari Angesti, bagaimana pendapatnya selaku wakil dari Unsri atau wakil dari universitas, karena di sini kan kita tahu ya bahwa dosen itu merupakan tenaga pengajar yang bisa diharapkan ilmunya juga bagaimana bimbingannya kepada para mahasiswa. Tapi di sini malah kami mendapati ada berbagai pengakuan tentang adanya perlakuan tidak pantas yang dilakukan oleh oknum-oknum dosen Universitas Sriwijaya sendiri seperti itu. Apakah memang akan mengambil tindakan tegas sama seperti yang diharapkan oleh tuntutan korban, yaitu pemecatan, atau apa yang kira-kira akan dilakukan untuk hal tersebut? Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah memberikan waktunya. Di sini dari pihak Universitas Sriwijaya berdasarkan pasal dari Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, kami sepenuhnya dari pihak universitas akan mendukung korban dan juga akan selalu jika memang terdapat bukti-bukti yang valid, maka pihak universitas akan selalu mendampingi korban dan mengusut tuntas kasus yang beredar sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jadi di sini pihak universitas akan sepenuhnya mendukung korban dan juga sesuai dengan
hukum-hukum yang berlaku dari pihak kepolisian. Terima kasih. Baik. Untuk dari pihak Universitas Sriwijaya sendiri berarti memberikan dukungan gitu ya. Dan akan melakukan pembelaan apabila memang ditemukan bukti-bukti yang valid. Nah, dalam proses pengumpulannya mungkin apakah ada tindakan yang akan dilakukan oleh Humas Sriwijaya untuk membantu kami selaku pihak kepolisian juga menjamin keselamatan mental dan kepercayaan dari pihak korban sendiri dalam mengusut kasus ini. Tentu, kami dari pihak universitas akan selalu mendukung dari korban. Untuk mendukung dari pihak kepolisian, kami akan sepenuhnya memberikan data-data yang dibutuhkan dan juga jika memang terbukti bahwa terduga pelaku ini salah, kami akan dengan tegas memecat korban, memecat pelaku yang telah diputuskan bersalah dari pihak kepolisian. Baik, kita beralih ke dari sudut pandang pelaku, dari pengacara pelaku mungkin ada yang ingin disampaikan atau mungkin pembelaan? Oke, baik. Sebelumnya sudah dijelaskan dari Mas Unsri kalau misal dari klien saya akan dipecat dari universitas dan sebelumnya mungkin klien saya meminta untuk pemberian pesangon ya selama pemecatan itu karena selama dari kasus ini klien saya tuh merasa dirugikan sekali. Terima kasih. Ada tambahan? Dari pihak pengacara korban, Saudari Fani ada tambahan? Cukup dari aku. Baik, terima kasih kepada Saudari Fani selaku pengacara pelaku, kepada Saudari Tarisma Ayu selaku pengacara korban, dan juga Saudari Angesti selaku Humas Universitas Sriwijaya. Kami sebagai pihak kepolisian berterima kasih atas keterangan-keterangan yang sudah disampaikan kepada kami. Hingga saat ini kami akan melakukan proses penyidikan lebih lanjut lagi dan juga melakukan analisa-analisa dan penelitian lebih mendalam tentang keterangan-keterangan yang sudah diberikan. Untuk keputusan akhirnya bisa kami susulkan bagaimana kelanjutannya, seperti itu. Mungkin untuk negosiasi dan diskusi pada sore hari ini bisa kita cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.